Timnas Indonesia diuntungkan jika memenangkan bidding nanti di round 4 bersama Bung Goldin. Mari kita bahas. Jadi ini ada pembahasan tentang bidding. Kok tiba-tiba ada bidding buat round 4, padahal itu peraturannya yang pertama adalah ada di kandang netral. Tapi yang jadi pertanyaan adalah tiba-tiba China mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah round 4, padahal secara hitung-hitungan di grup itu Cina mungkin lebih berat ya untuk lolos ke round 4 daripada timnas Indonesia. Tapi ternyata dia kok berani-beraninya mengajukan diri. Ini yang menjadi pertanyaan. Setelah ditelusuri ternyata memang peraturannya diubah oleh AFC, yaitu pemain atau tim yang berada di round 3 yang berpeluang lolos untuk ke round 4 itu boleh melakukan bidding untuk menjadi tuan rumah. Nah, terkait hal ini ternyata Pak Arya Sinulinga sudah mengatakan kepada media kenapa timnas Indonesia tidak melakukannya. Ternyata timnas Indonesia pun sudah melakukannya, tapi tidak digembar-gemborkan. Jadi ini kalau kita berbicara tentang konspirasi ya, ini kan ramai ya konspirasi timnas Indonesia itu lolos Piala Dunia 2026. Ini mungkin masih rulesnya masih di on track ya. Sebenarnya gini loh, mau itu konspirasi, mau itu apapun, jika berpihak kepada timnas Indonesia, Bung Goldin tidak masalah. Contohnya saja pada saat ada tragedi Kanjuruhan, itu banyak korban jiwa, tapi timnas Indonesia atau PSSI tidak dihukum oleh FIFA. Malah FIFA atau Gianni Infantino diundang ke Indonesia, malah diajak main bola oleh Pak Erick Thohir. Jadi kalau soal lobby-lobby, ini Bung Goldin untuk PSSI yang sekarang good lah untuk lobby-lobbynya. Jadi kalau misalkan timnas Indonesia nanti memenangkan bidding itu sesuai on the track, masih di rules-nya, timnas Indonesia konspirasinya lolos ke Piala Dunia, dan kalau misalkan timnas Indonesia menjadi tuan rumah, ini tentu saja sangat peluang sangat bagus buat timnas Indonesia. Kalau misalkan nanti tidak 80% lolos ke Piala Dunia, mungkin ya 50-50 lah, 50-50, karena kita akan menjadi tuan rumah, pastinya akan didukung oleh ribuan, puluhan ribu malah ya, supporter timnas Indonesia. Dan mungkin saja yang jadi pertimbangan AFC adalah mungkin Indonesia ini di mata AFC itu secara haksel itu lebih seksi. Jadi bisa saja nanti pertimbangan-pertimbangan itulah yang akan dijadikan acuan untuk AFC ataupun FIFA mungkin Indonesia menjadi tuan rumah, karena daya jualnya sekarang lagi tinggi-tingginya ya. Jadi itu masuk akal lah buat timnas Indonesia nanti kalau misalkan bisa memenangkan hal tersebut. Karena gini, dibandingkan dengan tim-tim yang lain, memang di round 3 ini Indonesia yang paling disorot oleh media-media asing. Kemudian juga sebenarnya yang lebih pantas adalah tim terbaik di round 3. Tim terbaik di round 3 itu ada apa? Ada Irak dan juga Uni Emirat Arab. Tapi mungkin pertimbangannya AFC tidak melulu di negara Arab. Sekali-sekali mungkin di negara seperti Indonesia, Asia Tenggara. Kalau misalkan nanti di negara Arab semua, netralitasnya mungkin akan menjadi perbincangan. Jadi itu timnas Indonesia semoga saja nanti bisa memenangkan bidding ini, bermain di 2 laga, dan yang menjadi juara grup langsung lolos ke Piala Dunia. Jadi itu pertimbangannya mungkin buat PSSI harus memenangkan bidding di round 4. Kalau misalkan ingin memastikan langsung timnas Indonesia di round 4 ini lolos ke Piala Dunia, karena kita hanya membutuhkan juara 1 atau 2 kemenangan. Bisa saja nanti satu menang 1 imbang dengan hitung-hitungan yang menguntungkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi itu aja terkait bidding timnas Indonesia untuk di round 4. Semoga bidding ini dimenangkan oleh timnas Indonesia dan meluluskan langkah timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 lebih cepat. Salam Timnas Indonesia.